Video kali ini aku bakal ngomongin kelanjutan dari video-video sebelumnya. Apa yang terjadi saat Juli 2020 sampai November 2020, yaitu dimana aku mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mendaftarkan diri ke kampus-kampus tujuan aku. Sebelum itu aku bakalan menjelaskan sedikit tentang timeline atau alur waktu kalau mau lanjut studi di Amerika. Dan ini berdasarkan atau berasal informasinya tuh dari Education USA, yang dimana kamu tuh bisa diskusi tentang tanya apapun kalau kamu mau lanjut studi di Amerika Serikat. Jadi one session, sesi satu persatu untuk menuliskan esai kamu, yaitu sebagai salah satu dokumen dalam proses aplikasi kampus. Dan menurut Education USA ada 5, yaitu pertama adalah research your options atau melakukan riset terhadap pilihan kamu, karena ada banyak sekali kampus di Amerika Serikat dan ada banyak sekali program di kampus-kampus tersebut, jadi kamu harus betul-betul melakukan riset yang baik dan benar. Bayangkan saja kayak di Indonesia, ada kampus yang sangat susah untuk dimasuki, ada kampus yang lumayan susah, ada kampus yang kamu bakalan yakin kamu bakalan masuk. Ini juga di Amerika Serikat. Oke. Kalau skala Amerika Serikat yang paling orang banyak tahu adalah kayak kampus-kampus Ivy Leagues yang isinya kayak Harvard, Stanford, MIT dan teman-temannya, itu yang paling susah. Oke, kayak top level yang paling susah untuk dimasuki. Dan ada juga kampus-kampus lainnya sisanya, dimana itu ada di range atau di yang sekitar di tengah gitu lah. Terus ada kampus-kampus yang kalau kamu daftar kamu bakalan yakin, lebih dari 50% yakin kalau kamu bakalan terima. Oke, jadi itu. Dan juga mungkin salah satu saran, bisa cek acceptance rate-nya di Google. Kayak kamu ketik saja contoh nih, Harvard University acceptance rate gitu, jadi kayak tingkat penerimaan mereka itu berapa persen. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan kamu untuk riset. Dan di kampus ini kamu harus masuk ke setiap website kampus masing-masing, ke setiap website jurusan yang ingin kamu tuju. Jadi kamu harus betul melakukan riset yang sedalam-dalamnya, apa sebenarnya yang kamu inginkan, jurusan apa yang kamu ingin ambil, apa yang kamu pelajari, dan kamu ingin belajarnya di kampus yang mana. Itu research your options, itu pertama. Tahap kedua adalah finance your studies, atau kamu harus tahu sumber pendanaan kamu tuh dari mana. Apakah pendanaan pribadi, kamu sudah kerja dan punya uang sendiri dan kamu mau lanjut studi, atau kamu punya orang tua yang bisa membiayai kamu untuk studi, atau kamu cari beasiswa. Kalau beasiswa Amerika Serikat pasti kita tahu, yaitu hanya Fulbright. Tapi ada juga beasiswa di Amerika Serikat itu yang dari kampusnya masing-masing. Jadi pihak kampus memberikan beasiswa ke calon mahasiswa, itu juga ada. Atau kalau kamu ingat kayak aku, studi lanjut dibiayai oleh negara, yaitu menggunakan beasiswa LPDP. Itu kayak aku, kamu harus menentukan dulu, oke, siapa yang bakalan ngebayarin biaya pendidikan kamu selama di sana. Itu tahap keduanya. Tahap ketiga adalah complete your application atau melengkapi aplikasi kamu. Aplikasi yang ini bakalan ngomongin secara lebih panjang lebar lagi di video kali ini, yaitu syarat-syarat dokumennya apa-apa saja. Oke. Jadi kita lewat dulu yang ini. Yang keempat adalah apply for students visa. Jadi ya kayak warga negara asing yang ingin masuk ke negara lain, kita perlu visa. Nah, visa itu ada banyak jenisnya. Visa student kalau kamu jadi mahasiswa atau siswa di negara orang. Dan terakhir adalah prepare for the departure. Dan ini biasanya kayak Education USA bakal ngumpulin anak-anak calon mahasiswa yang ingin berangkat dan diberikan penjelasan secara terperinci begitu, apa saja yang harus kamu siapkan sebelum dan saat sampai dan segala macamnya. Selanjutnya sekarang aku bakalan lebih ngomongin tentang yang tadi, yang tahap ketiga itu complete your application. Ini yang aku lakukan di bulan Juli sampai bulan November. Kenapa sampai bulan November? Sebenarnya bisa sampai bulan Desember, tapi aku milih bulan November karena aku memutuskan untuk ngeklik submit atau memilih untuk mengumpulkan aplikasi aku di bulan November. Oke, jadi seperti yang kamu tahu, setelah pengen bahasa aku sudah punya satu dokumen, yaitu dokumen IELTS, yaitu syarat
bahasa ya, sertifikat bahasa asing yaitu IELTS. Oke, sekarang kita bakal ngomong sedikit tentang IELTS. Jadi kampus-kampus di US itu menyarankan sertifikat IELTS untuk non-native speaker selain penutur bahasa Inggris kayak kita orang Indonesia dan orang-orang lainnya, dan yang akan menjadi international student atau mahasiswa internasional. Walaupun seperti itu, ada banyak opsi juga. Jadi bukan cuma IELTS, ada juga yang namanya TOEFL, paper based test. TOEFL yang pakai kertas itu namanya TOEFL paper based test atau ITP. Mereka biasanya kampus-kampus menyarankan untuk punya skor 600 untuk bisa daftar. Kemudian ada juga TOEFL yang bentuk lainnya, yaitu TOEFL IBT atau komputer. Jadi dia tidak pakai kayak kertas lagi, saya pakai komputer. Dan juga hal-hal yang diujikan juga agak sedikit berbeda dari TOEFL paper based. Jadi dia di sini ada speakingnya, tapi speakingnya tidak dengan manusia, tapi dengan komputer. Oke, dan lain-lain. Oke, dan untuk isinya aku kurang tahu karena aku memang tidak punya pengalaman untuk melakukan TOEFL IBT. Terus biasanya syarat kampus itu 100. Kamu punya 100 kamu bisa daftar kalau kamu punya skor TOEFL IBT. Oke. Dan kembali lagi ke IELTS. Jadi kalau IELTS biasanya itu 6,5 sampai 7 bahkan lebih, tergantung dengan kampus yang kamu mau dan jurusan yang kamu tuju. Oke, biasanya dimulai dari 6,5. Dan sekarang kita bakalan lanjut ke yang lainnya. Aku bakal mulai dari transkrip dulu ya. Jadi kemarin sambil melakukan pengalihan bahasa, aku juga sudah sambil sekalian mengkontak jasa penerjemah. Jadi penerjemah tersumpah. Jadi penerjemah yang memiliki legalitas sebagai seorang penerjemah. Jadi orang-orang tersebut itu yang bisa dengan resmi menerjemahkan transkrip kita. Jadi transkrip itu kayak yang kertas nilai itu, daftar nilai kita selama S1 itu harus terjemahkan transkrip. Oke. Dan terus juga harus ada CV, kurikulum kita ya, riwayat hidup, oke. Dan atau resume, tergantung kampus mintanya apa. Perbedaan antara CV Indonesia dan CV US kan. CV Indonesia itu kayak kita kasih segala macam informasi di dalamnya dan banyak sekali informasi ya kan. Dan CV US itu mereka mintanya langsung to the point aja, jangan kebanyakan informasi. Contoh nih, kalau CV Indonesia kita taruh pendidikan kita dari SD atau bahkan TK SD, SMP, SMA, kuliah. Dan sebenarnya CV itu mulai dari kuliah saja, oke. Dan apa yang kita lakukan selama kuliah mungkin organisasi ataupun setelah itu mungkin kita pernah kerja yang lainnya, kita pernah apapun taruh dari situ. Terus dan lainnya adalah CV Indonesia pakai foto dan CV USA tidak memakai foto. Itu yang bisa aku kasih tahu, itu yang aku ketahui sejauh ini. Oke, hanya adalah recommendation letter atau surat rekomendasi yang harus kamu miliki. Kamu punya 3 orang berbeda, bisa dari dosen kamu, bisa dari atasan kamu, yang bisa menceritakan sedikit banyak tentang kamu orangnya kayak gimana, kualitas diri kita kayak gimana, supaya kayak ya seperti namanya, mereka merekomendasikan kita untuk pihak kampus bisa menerima kita, seperti itu kurang lebihnya. Dan prosesnya itu nanti kampus bakalan kirim email ke para pemberi recommendation letter ini. Terus di email itu ada kayak link, yang link itu yang hanya bisa diakses oleh para recommender atau pemberi rekomendasi untuk mereka mengupload dokumen rekomendasi dari mereka ke pihak kampus. Jadi sangat-sangat rahasia, hanya bisa diakses oleh para pemberi rekomendasi. Nah, SI, statement of purpose, kita tuliskan apa yang kita inginkan ya, kayak latar belakang kita kayak gimana, terus kita ingin belajar apa, kita ingin belajarnya di mana, dan kenapa kita harus mau, kenapa kita harus betul-betul studinya di situ bukan di tempat lain. Jadi kita menjelaskan semuanya secara gamblang. Dan untuk ini kita punya fasilitas yang gratis yang disediakan oleh Education USA. Kita bisa punya sesi satu persatu untuk membahas tentang essay ini. Jadi kayak bikin di depan revisi, diskusi, revisi lagi, dan berikut. Aku sendiri kemarin revisinya kayak sampai 10 kali ada deh kayaknya. Jadi ya begitu. Jadi Juli November melengkapi semua berkas. Juli November 2020, November klik submit. Dan kalau klik submit kita juga harus bayar application fee atau biaya aplikasi. Biasanya $100, di atas $100 atau di bawah $100, dan kita bayarnya, kalau aku sendiri ya, pakai
kartu Genius karena aku tidak punya kartu kredit, dan di situ dia kayak mirip kartu kredit gitu, kita bisa lakukan transaksi dengan pihak luar negeri. Aku sangat rekomendasikan untuk punya Genius, dan semua teman-teman aku juga pakai Genius saat daftar aplikasi kampus. Selanjutnya menunggu itu Desember 2020, Januari dan Februari 2021. Jadi mulai Maret, April, Mei 2021 pengumumannya baru mulai diedarkan. Jadi episode berikutnya adalah episode terakhirnya, aku bakal ngomongin apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mendapatkan letter of acceptance.